Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Terdapat lebih dari 13 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit asal negeri jiran Malaysia menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan. Perusahaan perkebunan asal Malaysia di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil? Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relative to the cost of living in a particular country. Kami semua terkagum-kagum. Pemahaman Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Halo teman-teman semua, saya Ria Oktorina. Di video ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan penting untuk dipelajari, terutama dalam memahami bagaimana hubungan antar negara dapat menjadi inspirasi untuk kemajuan bersama. Mari kita telaah secara mendalam pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan dari Menteri Indonesia kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menjadi sorotan publik. Yuk, simak hingga akhir dan jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi loh, kita banyakan kita sawitnya ikutnya ke sana atau gimana? Ternyata di Indonesia terdapat lebih dari 13 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit asal negeri jiran Malaysia menguasai lebih dari 2 juta hektar lahan. Perusahaan perkebunan asal Malaysia di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika ditotal, pendapatan dari 13 perusahaan perkebunan tersebut setidaknya mencapai nilai 20,96 triliun rupiah setiap tahunnya. Sime Darby adalah perusahaan BUMN asal Malaysia yang telah menggarap perkebunan kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 1998. Perkebunan tersebut diperoleh dengan mengakuisisi 23 lahan perkebunan milik Salim Group seluas 256.000 hektar. Saat ini, Sime Darby memiliki total lahan perkebunan mencapai 288.000 hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Area tanam kelapa sawit Sime Darby merupakan yang terbesar ke-6 di Indonesia, yaitu 201.000 hektar. Mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua, mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia
merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita bila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara yang terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini katakan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding cara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah lah, dengan bukan saja dengan Indonesia, tapi di soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia saya setuju mesti berubah daripada dependency on the low skill workers, kerana future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesempatan sudah baik. Kami semua terkagum-kagum karena buku yang dibaca begitu luar biasa banyaknya, ya, dan pemahaman Datuk tentang Islam pun menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua, karena ini betul-betul merupakan sebuah sharing knowledge dan pengalaman yang luar biasa untuk kami semua. Dia gini, saya mau negara Malaysia yang demokratik dan adil. Saya mau orang kenal usaha Anwar untuk Malaysia itu membersihkan dari rasuah dan penyelewengan dan menunjukkan bahawa ada pemimpin Melayu, Islam, Malaysia yang benar-benar ikhlas untuk membela nasib rakyat. Itu jalur hukum, demokrasi, dan ekonomi betul. Tapi akhirnya orang tanya dia, at least this man tried his best to save the country from the scourge of corruption, abuse of power. He may succeed to an extent, he may not succeed totally. I'm sure I will not. But at least there is a recognition he tried his best. Apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Datuk adalah sahabat Indonesia, ya, tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia-Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Soal TKI ini pendirian saya agak konsisten dah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Ya, kos terlalu tinggi
Dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ini seolah-olah modern slavery. Carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi? Ya. Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja. Ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin. Dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Kedah. Oke, terima kasih Datuk. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pun dia masa terlalu panjang, terjuru, tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat, a common concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy, itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kata untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan, dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Hal-hal ini saya, untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tengku Samsul ya. Orang banker ni dikira wang saja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currencies ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini yang disebut basket currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Ya, itu satu kenyataan, realitasnya. Ya. China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kita, terutama macam Malaysia sebagai negara kecil, harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik as a trading nation.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said Zaidan Shah. Saya Deputy Country Director Asian Development Bank di Indonesia. Sebelumnya saya juga aktif di Indonesian Diaspora Network Global. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin mendapatkan insight dari Bapak ya. Kira-kira apa yang lesson apa yang dapat dipetik dari Indonesia based on development journey-nya Malaysia. Dan saya juga ketahui bahwa Datuk Seri sangat ada sahabat dekat dengan Indonesia. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, apa pelajaran yang Malaysia bisa petik dari perjalanan kebangsaan Indonesia? Jadi lessons that we can learn from each other. Pertanyaan kedua sedikit cheeky. There's a lot of life lessons that many can learn from you, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingin tanya, kapan kira-kira Datuk Seri ada rencana untuk meluncurkan autobiografinya? Terima kasih. Autobiografi itu patutnya orang ditulis oleh orang yang hampir pensiun. Saya baru 1 bulan jadi Perdana Menteri sudah. Saya ada menulis tentang rencana saya yang bukan political, my vision and ideas untuk Malaysia. Catatan saya bikin di penjara, kemudian saya perbaiki. Itu namanya skrip dan dalam bahasa Melayu Madani ya. Tentang apa maksud kemampanan atau sustainability. Apa maksud caring and compassion. Apakah negara itu berkembang semata-mata dari sudut kekuatan ekonomi tanpa rahmah. Itu hal-hal yang bagaimana kita pulihkan trust, kerana dalam sistem politik dunia sekarang ada trust deficit. Orang sudah mulai sinis dan curiga tentang politik dan politicians. Ya. Ini bukan semestinya baru. Saya fikir tahun 70-an lagi Herman Kahn menulis tentang politics and politicians as uncharismatic, low moral profession. Jadi kritikan itu ada. Bagi kita tidak fair untuk di-generalize. Tidak semua. Tapi satu peringatan yang baik bahawa dalam dunia politik sekarang orang mulai mencemuh kerana keruntuhan nilai, kedangkalan ilmu dan kegairahan untuk memunggah kekayaan, tidak berkhidmat dengan ikhlas. Jadi kalau ditanya pengalaman dari Indonesia, kalau ekonomi ya saya sebut tadi 1-2 isu yang saya belajar. Indonesia pun ada keupayaan untuk melakukan beberapa anjakan ya, tengok. Nah, dasar umpamanya zaman Soekarno, Soeharto tentang pembangunan, kemudian adjustment tentang ya soal justice dan kemiskinan. Itu hal-hal yang anjakan itu harus berlaku. Tidak semestinya saya dalam melihat setuju semua ya, seperti mana perkembangan di negara China. Kita tidak boleh meremehkan ya, kerana China ini kepintarannya ialah dia boleh lakukan anjakan, umpamanya dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. Itu anjakannya besar. Radical change dari economic policies. Dari Deng Xiaoping kepada apa yang Menteri Kewangan dia tu ya. Yang lebih balance tentang masalah perumahan rakyat, kemiskinan. Jadi dia cuba balance. Jadi maknanya kekuatan dasar ekonomi itu tidak dogmatik ya. Dia tidak doktrine. Dia harus melakukan anjakan mengikut keperluan semasa. But the core values, kalau saya tidak boleh berganjak. Tetapi adjustments itu mesti mengikut kenyataan. Ini yang dilakukan. Kalau saya belajar dari segi itu. Dari ya, kalau pelajaran pengalaman saya itu kecil lah. Saya bukan cuma sudah cerita bahasa Anwar, jadi banyak yang boleh ditimba. Di Indonesia sendiri umpamanya, saya sebut tadi beberapa tokoh-tokoh besar. Itu walaupun saya sebut pada namanya, tapi ada hal yang dipelajari. Apa yang menyebabkan saya tertarik dengan pandangan Wapres Bung Hatta umpamanya. Itu kerana dia dapat melihat
keperluan merakyatkan ekonomi lebih daripada yang lain ya. Bahawa bagi dia tu perencanaan ekonomi itu harus dilihat, dinilai, assessmentnya dari segi merakyatkan ekonomi. Dan dia lihat itu pada masa itu salah satu penyelesaiannya itu melalui koperasi. Itu mungkin spesifik, tapi yang maksud yang menarik perhatian saya tentang Hatta itu ialah bahawa dia itu secara konsisten menekan keperluan mengangkat harakat martabat rakyat bawahan dari sudut ekonomi. Itu hal-hal yang saya mampu pelajari dari mereka. Dan tentu yang lain. Terima kasih. Yang Mulia, yang menjadikan sekali tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang Mulia, saya mau jawabannya. Terima kasih. Ini dulu ya. Ini dengan digital itu selesai. Dengan digitalization itu kita selesaikan. Itu yang saya runding tadi dengan Pak Presiden. Kalau gunakan digital jadi soal proses visa tradisional itu terpakai. Tapi jangan lupa Pak Sabta, itu dulu undang saya ke Bali. Itu tengok. Apa lupa, saya tak lupa. Cuma sebagai Perdana Menteri nggak bisa saya. Yang Mulia sangat terhormat dan sangat dikenal di kalangan negara-negara OKI. Dan karena memang Indonesia dan OKI juga adalah dua negara pendiri daripada OKI itu sendiri. Dan bagian daripada penyelesaian masalah ekonomi juga di sana ada peran-peran yang bisa dimainkan. Sejauh mana Yang Mulia akan mengajak Indonesia atau bersama dengan Indonesia memaksimalkan potensi di negara-negara OKI dari sisi penyelesaian masalah ekonomi ini untuk menjadi bagian daripada yang menguatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dan yang terakhir Yang Mulia, tentu saja bagian daripada fakta tentang OKI adalah OKI ini dahulu didirikan untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Dan Indonesia jelas bersama dengan bangsa Palestina. Kedepan Yang Mulia, apa yang bisa dilakukan bersama dengan Indonesia untuk memastikan kemerdekaan Palestina bisa segera diwujudkan dan Masjid Al-Aqsa bisa diselamatkan. Yang terakhir Yang Mulia, saya mendapatkan aspirasi dari banyak teman-teman saya dari pesantren. Mereka menyampaikan ketika dahulu Yang Mulia menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan dan seterusnya, Islam internasional antar bangsa itu begitu luar biasa terkenal dan banyak pelajar Indonesia mendapatkan beasiswa ke sana. Mereka mengusulkan alangkah sangat baiknya bila banyak beasiswa diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya tulis mengenai Renaissance Asia, itu maksudnya itu pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan budaya. Ya. Banyak orang melihat Renaissance itu economic base. Ekonomi masih fundamental. Tetapi kita kan manusia. Maknanya islah itu mestilah, dan Renaissance itu mesti pertamanya pemerkasaan ekonomi, tetapi pemerkasaan budaya. Ya. Dan kita ni agak tempang sedikit ya. Bila angkat sikit ekonomi dan teknologi, budaya itu dikesampingkan. Sebab itu bagi saya, dan budaya ini dalam arti kata yang lebih luas, soal nilai, soal akhlak, soal kecintaan terhadap ilmu, lazzatul ma'rifah gitu ya. Jadi ini harus kita tonjolkan. Itu kalau masuk Renaissance Asia. Kemudian soal kerjasama negara Islam, wah sekarang ini Indonesia pun agak dekat ya, dengan beberapa negara, umpamanya United Arab Emirates dan beberapa negara lain ya. Dan boleh kita kuatkan kerjasama itu kerana negara Arab sekarang ini dia dalam fasa yang
ribut sikit lah ya, belum menentu, dan baru nampak bergerak sedikit untuk ke arah persefahaman dan kesatuan. Sebelum itu pecah parah. Soal Palestina saya sangat tegas hal itu ya. Ini soal kezaliman yang keras, totok yang dilakukan terhadap rakyat Palestin oleh rejim Israel. Dan saya ungkapkan, kadang-kadang di Malaysia, kadang-kadang kita bukan Islam, kadang-kadang dia tak faham dengan ini soal Islam. Tidak, ini soal justice. Kata Edward Said, pemikir ulung Palestina, Kristian ya, Arab, dia sebut Palestine ini ialah politics of dispossession, politik di mana hak mutlak rakyat, kebebasan dia, maruah dia, tanah dia, rumah dia itu dirampas. Jadi ini bukan hanya soal Islam tapi juga soal kemanusiaan. Jadi tanggungjawab kita, apatah lagi orang Islam, untuk mengungkap permasalahan ini dan dengan lebih tegas menyuarakan. InsyaAllah saya akan teruskan. Saya sempat bicara dengan tiga-tiganya, Muhammad Abbas, Malhaniyah, telefon untuk dan menyatakan simpati dan dukungan Malaysia yang terus makan lebih tegas. Soal beasiswa, ya Malaysia sekarang ini tidak sama seperti 90-an dulu ya. Dan Indonesia pun begitu juga, lebih baik dari dulu. InsyaAllah, tapi saya percaya ini dapat saya berikan sedikit perhatian lebih. Saya dulu di Universiti Islam Antarabangsa itu, kita dari Albania, dari Bosnia, dari Indonesia, dari Patani, dari Moro ya, kita bantu yang mana yang negara yang agak tertekan atau miskin, itu kita bantu dengan banyak. Sekarang program itu hampir dihentikan. Jadi saya cuba revive, minta teman-teman yang lama Arab untuk bantu, insyaAllah. Dalam sebuah forum bilateral yang berlangsung baru-baru ini, muncul diskusi hangat antara seorang menteri dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Forum ini berfokus pada berbagai isu strategis, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah saat Menteri Indonesia melontarkan sejumlah pertanyaan kepada PM Anwar Ibrahim yang dianggap mencerminkan keinginan Indonesia untuk belajar dari pengalaman Malaysia dalam beberapa bidang tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan dalam negeri. Dalam suasana diskusi tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebenarnya tidak sekadar menyudutkan, tetapi lebih kepada upaya menggali ilmu dan pengalaman yang sudah diterapkan di Malaysia. Beberapa di antaranya terkait bagaimana Malaysia mampu mengelola pendidikan tinggi sehingga berhasil masuk ke jajaran universitas terbaik dunia, strategi pembangunan infrastruktur yang dianggap lebih efisien, serta langkah-langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. PM Anwar Ibrahim, dengan tenang dan penuh kebijaksanaan, menjawab pertanyaan tersebut secara rinci. Beliau menekankan pentingnya konsistensi dalam kebijakan nasional, dukungan penuh dari masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan akademisi. Ia juga berbagi pengalaman bahwa keberhasilan Malaysia bukanlah hasil kerja semalam, melainkan akumulasi kerja keras selama puluhan tahun, disertai pembelajaran dari kegagalan masa lalu. Momen ini tidak hanya memperlihatkan dinamika hubungan antar negara, tetapi juga memberikan gambaran betapa pentingnya kerendahan hati dalam belajar dari keberhasilan negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia dapat melihat banyak potensi positif untuk ditiru dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki modal luar biasa, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga keragaman budaya yang bisa menjadi daya tarik global. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan langkah konkret yang strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal adalah meningkatkan kualitas pendidikan, baik dari segi kurikulum, fasilitas, maupun pelatihan tenaga pendidik. Selain itu, penting juga untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya megah tetapi juga berfungsi optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengutamakan perencanaan matang dan kolaborasi yang transparan antara pemerintah dan pihak terkait. Namun, di balik diskusi ini,
kita harus ingat bahwa tidak ada gunanya membanding-bandingkan secara berlebihan. Setiap negara memiliki tantangan dan keunikannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengambil pelajaran dari kelebihan pihak lain tanpa merasa rendah diri atau menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sebagai bangsa, kita harus menjadikan diskusi ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bertengkar, melainkan sebagai sumber inspirasi untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian pembahasan kali ini, teman-teman. Saya, Ria Oktorina, berharap video ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Mari jadikan konten ini sebagai pembelajaran untuk terus maju dan berkontribusi demi kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan memberikan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.